Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Haji nepangkeun abdi Lili Hambali ya kebetulan sebagai ketua DPC PPMI Kabupaten Purwakarta. Pak Haji tadi sudah sampaikan profil, saya juga profil sedikit. Saya tinggal di Cibatu, Pak Haji. Alhamdulillah sudah kurang lebih 9 tahun saya menjadi ketua DPC di Purwakarta. Terkait apa yang menjadi program dari ketujuh tadi yang disampaikan itu sangat luar biasa, Pak Haji. Saya sangat apresiasi, terangkum semua. Bagaimana kesehatan di Purwakarta, bagaimana SDM di Purwakarta, juga ketenagakerjaan. Ini sangat luar biasa. Saya baru dengar, baru ketemu juga udah langsung setuju aja apa yang menjadi program asli, Pak Haji. Ya, karena ya jujur aja ya di saat pilkada kemarin saya juga sebagai korcam di Jaluk karena ingin perubahan dan tidak ingin ada dinasti saat itu. Karena kita sudah rasakan kepemimpinan sebelumnya. Terkait dengan yang pertama adalah ketenagakerjaan, sangat betul apa yang disampaikan oleh Pak Haji, bagaimana caranya membuka lapangan pekerjaan yang sangat seluas-luasnya untuk di Purwakarta, tapi di satu sisi SDM yang tidak memenuhi. Berarti bagaimana solusinya, Pak Haji? Adalah yang mungkin salah satunya itu adalah mendirikan BLK sesuai dengan kebutuhan di setiap perusahaan yang ada di Purwakarta. Nah itu, terus juga terkait dengan UMKM, saya sangat apresiasi itu karena masyarakat kita juga sangat membutuhkan itu, terutama dari pemimpin yang peduli terhadap di setiap kultur daerah atau desa ini sangat berbeda-beda. Mereka dengan kritik singkongnya, nah itu perlu diangkat. Jadi bisa menghidupkan perekonomian masyarakat itu di bawah. Jadi menurut saya yang sangat perlu diperhatikan yang pertama adalah masyarakat bawah, ya. Kembali kepada ketenagakerjaan, saya sangat setuju ketika tadi Pak Haji menyampaikan akan membuat perda. Ini saya pernah sampaikan ke Ambu waktu itu secara langsung agar membuat ke Perbu. Karena keluhan saya waktu itu yang pertama adalah terkait dengan zonasi hak kerja. Kemarin juga saya sampaikan, saya ajukan 60-40, alhamdulillah Pak Haji 70 di 30 untuk warga Purwakarta. Double 10%, ini luar biasa. Cuman kalau tidak diperda itu nggak bisa, ya. Perda itu harus disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja sehingga bagaimana caranya itu dikelola dengan baik. Karena saya pernah sampaikan juga ke Ambu, kenapa alasan saya meminta itu? Ambu silakan nongkrong di BIC kalau keluar karyawan. Itu plat nomor motornya nih, mohon maaf kepada yang itu ya. Jadi letter G, H, S, kan itu menjadi fakta, Pak. Saya sangat beralasan menyampaikan kenapa harus buat perbu terkait zonasi hak kerja, dan itu pernah disampaikan kepada ketua DPRD tapi tidak ada realisasinya. Ini baru pertama ketemu, pertama mendengar visi misi Pak Haji sudah ada masuk ke situ, sudah alhamdulillah Pak Haji. Berarti nanti kita tinggal hanya mengingatkan. Kita doakan ya Pak Haji menjadi pemimpin Purwakarta, amin. Karena saya pelajari profil birokrasinya sampai meninggalkan ASN ini luar biasa. Dan zona nyaman upahnya DKI berapa sih? ASN ini luar biasa lah. Rela meninggalkan semua itu hanya untuk masyarakat di Purwakarta karena mungkin merasa prihatin dengan pemimpin Purwakarta. Saya bangga kalau seandainya emang ada putra asli Purwakarta mau membangun Purwakarta, jangan dari luar terus yang menjadi pemimpin Purwakarta, Pak Haji. Itu kan selama ini dari luar ya kita ketahui itulah. Nah terus terkait dengan masuk kerja pakai uang ini pernah disampaikan juga. Salah satu contoh saya sebutkan itu adalah di wilayah jalur Sadang Subang, masuk 4 juta bayar, 3 bulan di stop. Saya bilang itu uangnya dapat pinjam dari Bang Emo, dari saudara atau belum selesai udah jadi hutang. Itu terjadi Pak Haji. Nah maksudnya bagaimana itu include menjadi salah satu masukan yang bisa diperdakan atau diperbukan nanti ke depannya. Terus bagaimana juga hari ini lowongan pekerjaan dibuka, tapi perusahaan yang ada hengkang.
karena kan disparitas upah ini sangat jauh. Majalengka contoh masih dari Jawa Barat bagian timur dikali 2 belum tentu ngejar Purwakarta Pak Haji. Di sana upahnya 2.100.000 sekian. Dikali 2 bulan mereka kerja belum bisa sama Purwakarta yang 4 juta. Tapi kan ini menjadi kendala. Bagaimana caranya ketika dia mau buruh kan mintanya upah tinggi. Kita sampai jam 9 malam waktu itu ya di pendopo, saya bilang kita nginep semua Bu di pendopo kalau tidak mau tanda tangan disparitas upah. Nah itu rekomendasi kita ya, walaupun akhirnya kembali kepada turunan undang-undang biadab itu omnibus law gaji kan gitu, karena setiap tahun kan turun PP 36, PP 51 itu mengkerangkeng kesejahteraan buruh sehingga tidak bisa menaikkan upah sesuai kebutuhan hidup layak Pak Haji. Kalau kita survei pasar itu kan di luar daripada itu, yang ada adalah survei BPS hari ini yang saya lihat juga sangat meragukan keobjektifannya. Nah, alhamdulillah saya juga di sini sebagai ketua PPBI Pak Haji. PPBI itu adalah perkumpulan penggemar bonsai Indonesia. Ada wakil ketua di sini sama wakil bendahara. Anggota kita di Purwakarta juga sudah alhamdulillah, tapi masih di bawah 1.000 lah Pak Haji. Jadi setiap tahun kita selalu adakan pameran. Nah, kemarin saya bersurat ke Ambu minta di lingkungan Situ Bulet, nggak dibalas-balas sampai 3 kali surat. Ya. Kenapa saya sampaikan? Harapannya itu humble. Bagaimana peduli terhadap ini, kalau sudah bersurat 3 kali kan harus ada pedulinya Bang. Kok kita dicuekkan begitu? Akhirnya kita ambil di Cikaopak waktu itu sama Bos Ahim. Alhamdulillah tempat free wajib. Karena seni budaya bonsai juga ini saya hidupkan bagaimana kawan-kawan harus berbudidaya. Karena ini bisa mendongkrak perekonomian. Mungkin saudara Pak Haji juga bonsainya kan bagus-bagus tuh. Dari itu kan, itu harganya luar biasa. Nah, maksudnya ini bagaimana juga kawan-kawan kita didik pertaniannya, atau kita bisa sebagai pemerintah minimal nanti siapkan lahan untuk mereka berbudidaya. Jadi banyak faktor lah sebetulnya kalau pemerintah peduli terhadap rakyat, mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan masukan, ini sebetulnya Purwakarta ini akan bisa meningkat. Apalagi jurnal kita ini segitiga emas lagi di sini ya. Ini sangat luar biasa. Hari ini Darangdan juga untuk zona industri bisa hidup, sudah ada exit tol di situ kan gitu. Jadi sampaikan bagaimana Maniis, bagaimana Sukasari, alhamdulillah sudah disampaikan duluan oleh Pak Haji. Ini saya rasa Pak Haji ini sudah sangat paket lengkap lah ya. Tapi ya terkait dengan kawan-kawan semuanya, karena kita dibatasi, ampura ya Pak Ketua, mungkin lebih sedikit ya. Sebetulnya karena kita berasal dari bawah bagi jalanan, kita banyak membela kawan-kawan bagaimana upah buruh juga yang masih banyak di bawah aturan. Tapi ketika aturan itu dijalankan UMK, mereka hengkang. Kan ini menjadi salah satu dilema pemerintah, harus menambah pabrik, tapi pabrik ini kalau dijalankan ini tidak tahan di Purwakarta. Ini kan harus didiskusikan. Betul apa yang disampaikan Pak Haji, pemerintah, serikat pekerja dengan tokoh masyarakat ini harus berembuk. Harapan kita juga di kawasan Cibatu ini ada layan Pak Haji, nanti bisa dihidupkan, karena pemerintah hari ini tidak boleh membor air tanah di situ, sehingga nggak laku itu Pak Haji, sehingga lapangan pekerjaan itu kan tertutup hari ini. Itu. Jadi mungkin next time kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi terkait dengan ketenaga kerjaannya, juga sosial budayanya, juga seninya Pak Haji, juga terkait UMKM-nya ataupun itu koperasi-koperasinya. Nanti mudah-mudahan ada waktu Pak Haji. Demikian, terima kasih, atur nuhun.